Bayangan Elang, kisah Centurion Marcus Aquila dan Esca di tanah Kaledonia. Di bawah langit kelabu Kaledonia, Centurion Marcus Aquila bagaikan pahatan granit yang diukir oleh waktu, melangkah dengan langkah berat. 2 dekade telah berlalu, namun luka hilangnya Legiun ke-9 di pegunungan berkabut masih menggerogoti jiwanya, menodai kehormatan sang ayah dan dirinya sendiri. Bersama Esca, pria Kaledonian tangguh dengan naluri tajam bak rubah dan kesetiaan yang ditempa dalam api perjuangan, Marcus melangkah melintasi tembok Hadrianus, garis pemisah antara peradaban dan dunia liar yang tak terjamah. Angin menderu bagaikan banshee, membawa bisikan pertempuran masa lampau dan tangisan makhluk tak kasat mata. Hari demi hari mereka menjelajahi alam liar yang ganas. Kelaparan menggerogoti perut mereka dan udara lembab menusuk hingga ke tulang. Namun Marcus terus maju, didorong oleh api semangat untuk menemukan Elang, lambang emas Legiun ke-9, dan mengembalikan nama baik keluarganya. Suatu malam di bawah cahaya remang-remang api unggun, Esca dengan mata gelapnya yang berbinar menceritakan kisah tentang lembah tersembunyi, rumah bagi suku misterius yang dikenal sebagai anak-anak Elang. Legenda berbisik tentang artefak dahsyat, seekor elang yang terbuat dari sinar bulan. Mungkinkah itu elang Legiun ke-9 yang hilang, terlupakan dan dibentuk kembali oleh waktu? Didorong oleh harapan baru, mereka melangkah lebih dalam, mengikuti jejak berbahaya yang ditandai batu-batu purba. Serigala ganas dengan mata bagaikan bara api, ngarai berbahaya yang seolah mencakar langit, dan patroli bermusuhan dari suku Kaledonian lain yang wajahnya dihiasi wat dan teriakan perang yang serak menjadi rintangan yang harus mereka hadapi. Akhirnya mereka mencapai lembah tersembunyi, sebuah oasis menakjubkan di antara puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi. Namun surga ini memiliki bahayanya sendiri. Anak-anak elang dengan kepang perak dan kebanggaan yang tak tergoyahkan memandang Marcus dan Esca dengan penuh curiga. Ketegangan mewarnai pertemuan mereka. Udara dipenuhi dengan keraguan dan kilatan pedang yang diasah. Marcus dengan kefasihan diplomasi yang diasah selama bertahun-tahun menjembatani perbedaan. Dia berbicara tentang ayahnya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pria yang menghormati semangat Kaledonian. Dia berbicara tentang elang bukan sebagai simbol dominasi Romawi, tetapi sebagai lambang kehormatan yang hilang. Tetua suku, seorang wanita dengan mata sebijak gunung, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pandangannya tertuju pada Esca, sosok yang menjadi jembatan antara dua budaya. Akhirnya dia berbicara, suaranya rendah dan penuh kekuatan. Elang, dia ungkapkan, bukan piala melainkan simbol persatuan fakta antara sukunya dan Legiun ke-9, ditempa dalam pertempuran bersama melawan musuh yang sama. Kebenaran yang pahit, elang tidak dapat dikembalikan ke Roma, tetapi dapat dihormati. Marcus tersentuh oleh ketahanan mereka mengusulkan fakta baru, perdagangan dan saling menghormati. Anak-anak elang setuju dan sorak-sorai menggema di seluruh lembah. Marcus meninggalkan Kaledonia sebagai pria yang berbeda. Dia tidak membawa elang emas, tetapi beban di pundaknya telah terangkat. Dia tidak menghapus masa lalu, tetapi dia telah menempa masa depan baru yang dibangun di atas pemahaman dan bayangan elang yang abadi. Kisah Marcus Aquila dan Esca di tanah Kaledonian adalah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan penebusan dosa. Di bawah bayangan elang, mereka menemukan makna kesejati, kehormatan, dan persatuan, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Kalau kamu gimana? Komen ya.